Semangat pagi Pak Yusuf dan teman-teman. Izinkan kami pada kesempatan kali ini kelompok 12 untuk menyampaikan state of the art dari kelompok 12. Kelompok 12 terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Rachma, yang kedua adalah saya, Rizky, dan yang ketiga adalah Farhan. Next. Sota sendiri memberikan gambaran kondisi terbaru mengenai pengembangan suatu produk atau teknologi. Next. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan Sota mengenai topik yang kami pilih, yaitu fikoremediasi limbah organik dengan mikroalgi menggunakan vertical tubular reaktor dan raceway pond. Next. Untuk jurnal yang pertama dari Nilai Kumar Sarkar dan Abdul Salam tahun 2019 yang berjudul Indoor and Outdoor Cultivation of Corolla vulgaris and its Application in Wastewater Treatment in a Tropical City. Di sini limbah yang digunakan berupa limbah domestik, kemudian reaktor yang digunakan berupa photobioreaktor dan juga open pond, kemudian agen hayati yang digunakan berupa mikroalga Corolla vulgaris. Lalu metode yang digunakan di sini membandingkan tingkat efektivitas bioremediasi secara indoor, yaitu dengan menggunakan photobioreaktor, dan juga dengan outdoor, yaitu dengan open pond, dengan variasi berupa pH, suplai gas karbon dioksida, dan sebagainya. Lalu hasil yang diperoleh berupa penurunan nilai COD dan BOD sebesar 100%, lalu penurunan kandungan nitrit sebesar 93,4% dan juga nitrat sebesar 93,6%. Next. Berikutnya adalah comparing nutrient removal from membrane filter and unfiltered domestic wastewater using Chlorella vulgaris. Nah, di sini menggunakan limbah domestik dengan agen Chlorella vulgaris, reaktor kolom gelembung berjejal, dan metode yang digunakan adalah adanya perbedaan atau pretreatment dari limbah, ada yang disaring dan ada yang tidak disaring. Kemudian pada kolom berjejal ini akan ada aerasi yang dijaga konstan dengan lama penyinaran 18/6 atau 18 terpapar cahaya dan 6 jam gelap. Kemudian dilakukan kultivasi selama 12 hari dengan pengambilan sampel sebanyak 7 kali dengan waktu yang tertera pada Selandia, dan perolehan yang diperoleh pada jurnal kali ini adalah efisiensi penyerapan amonium sebesar 95% dan fosfat sebesar 97%. Laju pertumbuhan biomasa kurang lebih 0,164 gram per liter per hari. Next. Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Sustainable Valorization of Flue Gas CO2 and Wastewater for the Production of Microalgae Biomass as a Biofuel Feedstock in Closed and Open Reactor System. Limbah yang digunakan adalah limbah domestik yang dilakukan pada open reactor pond. Agen yang digunakan adalah Scanadispose SP. Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu preparasi inokulum dan kondisi kultur, kemudian ada sampling dan analisis wastewater, analisis flue gas, kultivasi mikroalga, penentuan parameter kinetika pertumbuhan alga, kemudian penentuan laju biofiksasi karbon dioksida, analisis nutrient removal, analisis lipid, karbohidrat, dan komposisi asam lemak, analisis CHNS, dan analisis statistik. Dan hasilnya adalah nutrient removal, yaitu amonia sebesar 75,4%, nitrat sebesar 49,7%, fosfat sebesar 55,6%, dan yang terakhir adalah COD sebesar 49,4%. Berikutnya adalah experimental study for remediation of Botryophoebus sp on greywater. Pada jurnal ini menggunakan limbah greywater dengan agen Botryophoebus sp dan reaktor Labu Erlenmeyer di atas shaker. Metode yang digunakan adalah Botryophoebus akan dikultivasi selama 17 hari dan pencahayaan dilakukan natural sesuai dengan sinar matahari yang ada pada kondisi penelitian yaitu di Malaysia. Dan hasil yang diperoleh adalah adanya penurunan nilai COD sebesar 183 mg per liter, BOD sebesar 33,33 mg per liter, nitrogen sebesar 67,09%, dan fosfat sebesar 41%. Next. Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Bioenergy Production and Metallic Iron Conversion from Botryophoebus sp Cultivated in Domestic Wastewater Algal Biorefinery Concept. Limbah yang digunakan adalah limbah domestik dengan reaktor photobioreaktor. Agen yang digunakan adalah Botryophoebus sp. Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan medium pertumbuhan Botryophoebus sp, kemudian kultivasi dan pemisahan biomasa, dan
ekstraksi lipid total. Pada persiapan media digunakan media CHU13 yang dimodifikasi dan dilakukan studi optimasi dengan perbandingan proporsi pencampuran air limbah domestik dan media pertumbuhan CHU13 yaitu sebesar 25%, 50%, dan 100% limbah domestik. Pada tahap kultivasi, kultur dipindahkan ke reaktor selama 24 hari. Ekstraksi lipid total dilakukan melalui sistem pelarut gabungan dengan rasio volume 2:1 yaitu heksana banding metanol menggunakan ekstraktor Sovet dan dihasilkannya 3,32 gram per liter biomasa kering, 1,12 gram per liter karbohidrat, dan 0,736 gram per liter lipid. Kemudian jurnal selanjutnya yang berjudul Cultivation of Desmodesmus subsplicatus in a tubular photobioreactor for bioremediation and microalgal production. Di sini limbah yang digunakan berupa wastewater, kemudian reaktor berupa tubular photobioreactor, kemudian agen hayati yang digunakan berupa Desmodesmus subsplicatus, lalu metodenya variasi berupa perlakuan pemberian suplai gas karbon dioksida, kemudian kromatografi gas sebagai metode dalam perhitungan lipid. Lalu hasil yang diperoleh dari jurnal ini berupa berat kering biomasa sebesar 234 mg per liter, lalu kadar lemak pada kultivasi dengan suplai karbon dioksida sebesar 18% dan tanpa karbon dioksida sebesar 12%. Next. Cukup sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.